Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijang Fitrias Lisman Saputra dengan NIM 232180025. Saya dari kelas 2A, izin mengumpulkan tugas terkait dengan LK12, yaitu pengiriman video pembelajaran. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pentingnya evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan suatu proses pemberian pengaruh melalui peneladanan, pembiasaan, pelatihan, dan pemberian stimulasi-stimulasi yang dapat menggerakkan pengembangan berbagai potensi setiap individu. Jadi pendidikan itu adalah alat untuk pemberian pengaruh terhadap setiap individu. Seperti kita contohkan, yaitu pembuatan keputusan guru sebelum, selama, dan sesudah pembelajaran. Semisal pra-pembelajaran, yaitu seperti apa sasaran atau tujuan pembelajaran bagi siswa saya. Jadi sasarannya apa terhadap siswa dan tujuannya untuk apa. Terus yang kedua adalah selama pembelajaran, apakah siswa memperhatikan saya. Jadi yang dimaksud adalah setiap kita menjelaskan materi, apakah setiap siswa itu memperhatikan apa yang kita jelaskan. Selanjutnya pasca pembelajaran, yaitu beberapa banyak materi yang telah dipelajari oleh siswa saya. Jadi siswa dapat menangkap materi yang kita jelaskan seberapa banyak, tergantung dari kita sendiri yang menjelaskan. Jadi mungkin pentingnya evaluasi dalam pendidikan pembelajaran yaitu seperti itu. Baik, selanjutnya yang kedua adalah sasaran dan tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian atau evaluasi produk, yaitu ini ditujukan untuk mengetahui perkembangan peserta didik. Yang kedua ada penilaian atau evaluasi proses. Ini penilaian ditujukan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar. Yang ketiga ada prinsip-prinsip evaluasi, yaitu ada prinsip objektivitas, ada prinsip kontinuitas, dan ada prinsip keseluruhan atau komprehensif. Selanjutnya yang keempat ada manfaat evaluasi pembelajaran. Untuk manfaat evaluasi pembelajaran ini bisa kita tujukan kepada siswa maupun kepada guru. Jika kepada siswa, kita dapat mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap pembelajaran yang kita berikan. Jika sebagai guru, kita dapat mengetahui keberhasilan kita dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa, apakah siswa tersebut mampu menangkapnya atau tidak. Selanjutnya yang kelima ada macam-macam evaluasi pendidikan. Yang pertama ada evaluasi penempatan, yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui apakah siswa atau calon siswa memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan atau pembelajaran tertentu. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh data tentang kualifikasi calon siswa dengan kesiapannya untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua ada evaluasi formatif. Evaluasi ini untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa setelah mengikuti suatu proses pembelajaran tertentu, yaitu dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai pencapaian indikator-indikator hasil belajar yang telah kita tetapkan, apakah sudah memenuhi atau belum, seperti itu. Yang ketiga ada evaluasi sumatif. Evaluasi ini merupakan evaluasi setelah siswa menyelesaikan pembelajaran selama jangka waktu tertentu, seperti catur bulan atau akhir semester. Biasanya berbentuk seperti rapot, seperti itu, yaitu dengan tujuan memperoleh data kemajuan atau hasil belajar per semester gitu, seperti hasil belajar rapot gitu.
Kemudian yang keempat ada evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan atau hambatan dalam materi pelajaran tertentu. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menemukan letak di mana kesulitan yang dihadapi siswa. Dengan tersebut, guru dapat memberikan bantuan atau bimbingan agar siswa dapat mengatasi kesulitannya. Misalnya dengan memberikan bantuan kita mengeles ataupun dengan pelajaran tambahan. Jadi yang terakhir untuk kesimpulan dari materi yang kita bahas adalah psikologi pendidikan merupakan ilmu teoritis dan praktis yang menghubungkan antara pendidikan dan psikologi. Psikologi pendidikan tidak hanya bermanfaat bagi guru atau pendidik lainnya, tetapi juga menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum, administrasi pendidikan, atau pelaksanaan bimbingan dan konseling. Setiap individu mengalami proses bertumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek seperti fisiologis, intelektual, emosional, moral, sosial, dan spiritual. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila saya dalam menjelaskan banyak kata-kata yang kurang bisa dipahami, saya pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.